Pernah gak sih lu ngerasa udah belajar capek-capek, kerja keras, tapi kok begini aja karir, pekerjaan segini-segini aja, atau bisnis begini-begini aja. Susah banget kayak mengeluarkan sebuah solusi yang inovatif. Nah sebenarnya semua itu adalah di otak lu, cara berpikir lu. Bukan biologis otak fisiknya ya, tapi prosesnya. Apakah lu pernah ngelihat, menganalisa gimana ya cara berpikir gue udah bener gak ya? Apa gimana ya segala macam. Nah di video ini kita akan ngebahas bagaimana cara berpikir orang-orang hebat. Jadi ini dimulai dari yang namanya Bloom Taxonomy. Apa itu Bloom Taxonomy? Nah jadi Bloom Taxonomy adalah sebuah teori yang digagas oleh Benjamin Bloom. Dia itu psikolog lah ya, psikolog fokusnya pendidikan. Jadi zaman dulu itu dia keluarin teori ini kalau nggak salah 1956 dia keluarin teori ini. Ini tujuannya untuk membuat sebuah framework berpikir untuk mengukur tingkat cara berpikir seseorang. Nah dia itu membagi menjadi 6 cara berpikir. Kenapa ini menjadi penting menurut gua? Karena gue ngelihat kemajuan AI itu sangat gila banget. AI itu berkembang sangat hebat. Sedangkan manusia yang gue lihat sekitar gue makin goblok, makin bodoh gitu loh. Ditambah mereka itu udah kena sosial media. Attention span mereka itu semakin pendek. Ada yang namanya dopamin murah, chip dopaminnya, root brain, otaknya busuk. Nah ini makanya kita harus mengantisipasinya dengan meningkatkan cara berpikir otak kita. Nah jadi apa sih Bloom Taxonomy? Nah Bloom Taxonomy itu kalau gue gambarin seperti ini nih, bentuknya segitiga gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Satu ini adalah remember, di sini understanding, di sini apply. Nah, terus di sini ada analyzing, terus evaluating, di sini creating. Ya. Nah, di level ini, jadi dari 6 ini dibagi lagi menjadi 2. Kita bisa menjadi 2 kategori, gitu ya. Di sini adalah low order thinking. Nah, di sini high order thinking. Nah, orang-orang sukses, orang-orang hebat ya, profesional yang sangat cerdas, pengusaha hebat, orang-orang jenius, itu mereka terbiasa berpikir itu di atas high order thinking. Jadi mereka itu terbiasa dengan menganalisa, mengevaluasi, akhirnya creating atau mensintesa. Nah, korelasinya apa bros dengan ekonomi? Ya kan banyak yang bilang kayak gitu. Banyak banget. Korelasinya sangat kuat karena kita ini kan sebetulnya dibayar berdasarkan pemikiran kita, benar nggak? Beda nih zaman dulu. Kalau zaman dulu kita itu dibayar dengan fisik mungkin ya. Kalau zaman dulu nih kita mundur jauh banget nih, era industri, era pertanian gitu ya, semuanya kan kebanyakan lebih banyak fisik, labor. Nah tapi zaman sekarang robot itu makin bentar lagi robot bakal banyak nih. Lihat 5-10 tahun lagi. Jadi pekerjaan-pekerjaan fisik kayak misal mindahin manggul kain, mindahin apa, itu udah bisa pakai robot semuanya nanti. Dan robot udah nggak perlu minta naik gaji, nggak perlu THR, cukup dicas saja. Dan mungkin beli robot bisa kredit nanti, ya kan, financing bisa pakai itu. Nah jadi apa nih manusia kita caranya ya? Caranya itu pakai kita kembali dengan framework yang udah dibikin sama Benjamin Bloom, yaitu Bloom Taxonomy, dan fokus di high order thinking. Oke ya. Nah, apa sih? Jadi gini. Jadi ketika kita mempelajari sesuatu, kita itu pasti dasarnya itu menghafal atau mengingat ya. Jadi kayak gue misal contoh mengingat ibu kota Indonesia Jakarta. Oke, Jakarta. Bukan IKN ya, masih Jakarta. Apa udah IKN? Understanding, memahami. Oke, ibu kota itu fungsinya bla bla bla, ada pemerintahan dan lain-lain. Nah, lu apply. Oke, apply itu lu ke Jakarta misalnya. Lu action. Nah, itu adalah order thinking. Jadi kenapa gue tertarik untuk ngebahas video ini? Karena gini, banyak tim gue
mau dari editor video, programmer, bahkan di level level leader aja, ternyata gue ngelihat mereka terlalu banyak menggunakan low order thinking. Jadi mereka tuh cuma tahu, oke, saya kasih tahu begini, mereka menghafal. Oke, mungkin mereka mencoba memahami dan mereka mengapply, melakukan apa yang saya perintahkan. Nah itu udah tuh low order thinking di situ. Tapi jadi kesel nggak sih? Maksudnya gue nggak mau bikin tim yang berpikirnya low order thinking gitu. Gue maunya yang high order thinking semua. Jadi latih gitu. Harus menganalisa kenapa, why-nya tuh harus dianalisa terus. Kenapa ini? Kenapa itu? Kenapa ini? Kenapa ini? Akhirnya dia bisa menciptakan sebuah ide atau cara baru, creating. Nah, that's why itulah yang membuat perbedaan kesenjangan semakin besar ya. Orang-orang bawah, orang-orang yang kurang mampu dan mungkin miskin, itu mereka terbiasa low order thinking. Makanya kenapa mereka itu cukup dikasih BLT, karena mereka nggak mungkin menganalisa, mereka nggak mungkin mengevaluasi, mereka cuma menghafal. Oke, coblos nomor sekian. That's why Indonesia menurut gue ini darurat untuk high order thinking. Sangat darurat. Ya, jadi ketika lu bisa high order thinking, bukan cuma bisa, sebenarnya bisa. Tapi seberapa sering lu menggunakannya. Semakin sering lu menggunakan di high order thinking, itu akan semakin terbiasa sehingga otak lu akan semakin kuat. Karena otak itu seperti otot. Jadi video ini gue bakal bagi menjadi 3 video. Dan ini perkenalan doang. Ini baru perkenalan, nanti video berikutnya gue akan menjelaskan lebih detail tentang low order thinking. Bagaimana itu mekanismenya terjadi di neuron-neuron otak lu. Baru video yang ketiga, jelasin tentang high order thinking. Bayangin sampai sini ya. Jadi sangat penting banget. Penting banget. Kayak contoh misalnya, contoh konyol yang gue hadapin di tim gue. Gue lagi ngebikin suatu model AI pakai DeepSeek. Mau lagi training, tim gue dia nanya, oke, siapa Jokowi? Pertanyaannya seperti itu, yang dilontarkan untuk menanyakan seberapa bagus model AI ini. Gue bilang nggak kayak gitu bos gitu. Gue nggak perlu AI yang tahu siapa presiden. Jadi gue ada bikin AI untuk algoritmik ya, maksudnya untuk trading. Nggak perlu gitu, gue butuh mereka itu bisa nggak AI itu sampai di high order thinking. Nah ketika kita menggunakan AI di low order thinking, akhirnya jawabannya pun juga jawaban low order thinking. Lu ada nggak yang lu masih menggunakan AI itu seperti Google? So AI-nya ngasih apa, lu udah selesai, terima aja. Nggak lu baca, lu coba analisa, lu evaluasi, dan lu akhirnya memberikan masukan. Pernah nggak? Nah kalau belum pernah, nah itu bahaya, darurat. Berarti lu kebanyakan di low order thinking. Nah itu bahaya bos. Lu nanti akan tidak dibutuhkan lagi di dalam masyarakat. Gua kasih tahu. Karena dalam 10, 20, 30 tahun ke depan, kalau zaman dulu mungkin masih ada yang namanya masyarakat miskin dan ultra miskin. Karena emang masih dibutuhkan manusia itu. Tapi sekarang AI ini bisa diproduksi massal. Di Cina itu ada namanya dark factory, yaitu pabrik beroperasi 24 jam gelap gulita. Karena mereka udah nggak butuh manusia yang untuk mengoperasikannya. Jadi pakai robot semua, pakai sensor. Jadi nggak perlu pakai lampu lagi, matiin aja lampu, lebih hemat listrik. Nah kayak gitu. Jadi ke depan nanti akan ada orang-orang yang tidak dibutuhkan lagi dan harus dieliminasi dari dunia. Seperti lu nonton Thanos. Karena keberadaannya itu akan menjadi beban bagi dunia. Orang-orang seperti apa? Orang-orang yang cuma bisa di low order thinking. Itu bahayanya. Sampai sini ya, penting ya. Jadi ini adalah race. Perlombaan kita dengan mesin. Ada kelebihan yang kita miliki, yaitu kita memiliki intuisi dan feeling, emotion. Itu yang AI belum punya. Gue bilang belum ya, gitu ya. Jadi gunakan low order thinking lu, gitu ya, di atas nih ya, di low order thinking. Jadi ketika lu di sini, kita bisa mengevaluasi, menganalisis itu dengan bantuan emosi, dengan bantuan intuisi kita. Itu yang membedakan kita dengan AI. Kalau AI di level sini, remember, oke, AI tahu gitu ya, understand, paham, apply, tahu. Bisa banget ChatGPT gratisan lu juga bisa menggunakan ini semua. Gue kasih tahu. Tapi ChatGPT Pro yang $200 per bulan, ini aja tuh masih rendah sekali, ini masih cupu banget. DeepSeek masih mending lah di sini, tapi masih cupu juga. Bayangin sampai sini ya. Jadi lu harus latih gitu loh, latih. Karena tapi gimana caranya bos? Gimana? Ya dari bawah, lu mempelajari hal baru. Nah caranya nanti gue akan ngebahas di video kedua. Oke, kebayangnya sampai sini ya. Follow, subscribe video ini, subscribe channel gue. Gue akan ngebagiin tentang knowledge, tentang kreativitas, pemikiran gue. Dan base gue ini seorang pengusaha, serialpreneur, karena gue suka creating something dan gue suka bereksperimen dengan cara berpikir dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. See you, bye-bye.